Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Para pria, sekarang mari kita hadapi salah satu medan pertempuran paling umum di mana penolakan muncul. Kariermu. Baik kamu baru memulai atau sudah menjadi profesional berpengalaman, penolakan dalam karir bisa terasa seperti pukulan keras. Tapi ingat, setiap tidak adalah batu loncatan menuju, yang sejati. Bayangkan ini, kamu sudah mempersiapkan diri selama berminggu-minggu. CVMU sudah dipoles setelahmu rapi, dan kamu siap memukau dalam wawancara kerja itu. Kamu masuk dengan percaya diri, memberikan yang terbaik, tapi kemudian penolakan. Pekerjaan itu diberikan kepada orang lain. Bagaimana perasaanmu? Marah? Kecewa? Merasa tidak cukup baik? Izinkan saya memberitahu sesuatu. Perasaan itu wajar, tapi itu bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari kebangkitanmu. Inilah kebenarannya. Setiap pria sukses yang kamu kagumi pernah menghadapi penolakan karir. Steve Jobs dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Walt Disney dipecat dari sebuah surat kabar karena dianggap kurang imajinasi. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter diterima. Penolakan ini tidak mendefinisikan mereka. Penolakan ini memperbaiki mereka. Lalu, bagaimana kita mengubah kemunduran karir menjadi peluang? Semuanya dimulai dari pola pikirmu. Filsuf Stoik, Epictetus, berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Biarkan itu meresap sejenak. Saat menghadapi penolakan karir, jangan bertanya, mengapa saya? Tanyakan, apa langkah selanjutnya? Jangan terpaku pada peluang yang kamu lewatkan. Fokuslah pada pelajaran yang kamu dapatkan. Setiap wawancara, lamaran, dan penolakan adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih berharga. Inilah yang saya ingin kamu lakukan setelah penolakan karir berikutnya. Beri dirimu 1 hari untuk merasakan kekecewaan. Tidak apa-apa merasa kesal, kamu manusia. Lalu, jadilah analitis. Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini? Mungkin keterampilan wawancaramu perlu diasah, atau CVMU perlu diperbaiki. Mungkin pekerjaan itu bukanlah yang tepat, dan penolakan ini mengarahkanmu ke sesuatu yang lebih baik. Cari umpan balik. Banyak pemberi kerja bersedia memberikan masukan jika kamu memintanya dengan sopan. Gunakan umpan balik itu untuk naik level. Jadikan tidak mereka sebagai proyek perbaikan pribadimu. Ingat, para pria, ketangguhan bukan tentang tidak pernah terjatuh. Ini tentang seberapa cepat kamu bangkit kembali. Dalam karir, penolakan bukanlah tanda berhenti, melainkan pengalihan arah. Izinkan saya berbagi cerita pribadi. Di awal karir saya ditolak untuk promosi yang saya pikir pasti akan saya dapatkan. Saya hancur, tapi alih-alih menyerah, saya bertanya kepada atasan saya apa yang perlu saya perbaiki. Umpan baliknya adalah panggilan untuk bangun. Saya menghabiskan 1 tahun berikutnya untuk mengatasi setiap poin yang dia sebutkan. Hasilnya, saya tidak hanya mendapatkan promosi berikutnya, tapi saya juga jauh lebih siap untuk itu. Itulah kekuatan menggunakan penolakan sebagai bahan bakar. Ini bukan tentang membuktikan mereka salah. Ini tentang membuktikan dirimu benar. Sekarang, mari kita bicara tentang perspektif Stoik terhadap kegagalan profesional. Para Stoik percaya untuk hanya fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah kamu mendapatkan pekerjaan itu, tapi kamu bisa mengendalikan seberapa siap kamu, bagaimana kamu mempresentasikan diri, dan bagaimana kamu menanggapi penolakan. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini adalah kekuatan super kamu di hadapan penolakan karir. Kamu selalu memiliki kendali atas responsmu, sikapmu, dan langkahmu berikutnya. Jadi, inilah tantanganmu. Saat menghadapi penolakan karir berikutnya, ucapkan terima kasih kepada orang yang menolakmu. Ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik.
Perhatikan bagaimana ini mengubah pola pikirmu dari korban menjadi pemenang. Ingat, karirmu bukanlah lomba cepat, ini adalah maraton. Setiap penolakan hanyalah rintangan dalam perlombaanmu menuju kehebatan. Lewati itu, belajar darinya, dan terus maju. Seperti kata Thomas Edison, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Itulah pola pikir seorang inovator sejati. Kisah sukses sejati. Kamu tidak didefinisikan oleh pekerjaan yang tidak kamu dapatkan. Kamu didefinisikan oleh ketangguhan yang kamu tunjukkan, pertumbuhan yang kamu capai, dan sikap yang kamu pertahankan di hadapan penolakan. Jadi, berdirilah tegak, angkat kepalamu, dan terus maju. Karir impianmu tidak akan jatuh begitu saja ke pangkuanmu. Kamu akan membangunnya, penolakan demi penolakan, pelajaran demi pelajaran, kemenangan demi kemenangan. Apakah kamu siap mengubah penolakan karirmu menjadi kisah suksesmu? Apakah kamu siap menjadi pria yang melihat peluang di mana orang lain melihat kekalahan? Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Karir terbaikmu masih menanti, dan itu dimulai dari bagaimana kamu menangani penolakan hari ini. Ingat, kemunduran hanyalah pengaturan untuk kebangkitanmu. Sekarang, keluarlah dan tunjukkan pada dunia profesional dari apa kamu terbuat. Penolakan akademik, belajar dari penolakan. Dengarkan, baik kamu masih di SMA, kuliah, atau sedang mengincar universitas impian, penolakan akademik bisa terasa seperti pukulan di perut. Tapi, inilah kebenarannya. Penolakan ini bukan akhir dari ceritamu. Ini adalah awal. Ingat kapan kamu tidak masuk ke kelas tingkat lanjut itu, atau ketika universitas pilihan utamamu mengirim surat, terima kasih, tapi tidak? Ya, itu menyakitkan. Tapi, izinkan saya memberitahu sesuatu. Beberapa orang paling sukses di dunia pernah berada di posisimu. J.K. Rowling, sebelum Harry Potter menjadi fenomena global, ditolak oleh 12 penerbit berbeda. Novel pertama Stephen King, Carrie, ditolak 30 kali sebelum akhirnya diterima. Orang-orang ini tidak membiarkan penolakan menghentikan mereka. Mereka menggunakannya sebagai bahan bakar. Lalu, apa rahasianya? Semuanya terletak pada cara kamu memandangnya. Ketika kamu ditolak, jangan berpikir, saya tidak cukup baik. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Inilah yang harus kamu lakukan. Rasakan kecewaan itu. Tidak apa-apa merasa kesal, kamu manusia. Lalu, jadilah penasaran. Mengapa kamu tidak lolos? Keterampilan apa yang perlu kamu tingkatkan? Buat rencana. Gunakan penolakan ini sebagai peta jalan untuk apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Ambil tindakan. Mulai bekerja pada area tersebut segera. Ingat, nilai dirimu tidak ditentukan oleh sekolah mana yang menerimamu atau nilai apa yang kamu dapatkan. Ini tentang bagaimana kamu menanggapi tantangan dan kemauanmu untuk belajar serta tumbuh. Berikut adalah latihan singkat. Pikirkan penolakan akademik terbesarmu. Sekarang, bayangkan 5 tahun dari sekarang. Bagaimana penolakan itu membuatmu lebih kuat? Apa yang diajarkannya kepadamu? Bagaimana itu mendorongmu untuk menjadi lebih baik? Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Jadi, bereaksilah dengan tekad dan keberanian, dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu tidak didefinisikan oleh penolakanmu, melainkan oleh bagaimana kamu bangkit darinya. Ingat, setiap tidak membawamu lebih dekat ke, yang tepat. Setiap penolakan adalah pengalihan arah. Ini bukan tentang membuktikan orang lain salah, ini tentang membuktikan dirimu benar. Jadi, saat menghadapi penolakan akademik berikutnya, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih karena telah menunjukkan di mana kamu perlu tumbuh, karena telah membuatmu lebih kuat, karena telah mendorongmu menuju jalan sejatimu. Apakah kamu siap mengubah penolakan akademikmu menjadi bahan bakar untuk sukses? Apakah kamu siap menjadi orang yang melihat peluang di mana orang lain melihat kekalahan? Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Pencapaian akademik terbaikmu ada di depan, dan itu dimulai dari bagaimana kamu menangani penolakan hari ini. Penolakan romantis, menavigasi medan perang hati. Para pria, saatnya kita membahas topik yang sangat dekat dengan hati banyak dari kita, penolakan romantis. Baik kamu berusia 16 atau 60 tahun, rasa sakit karena ditolak oleh seseorang yang kamu sukai adalah hal yang universal.
Tapi, dengarkan ini. Cara kamu menangani penolakan semacam ini bisa mendefinisikan karaktermu dan membentuk hubungan masa depanmu. Mari kita mulai dengan kebenaran yang keras. Penolakan romantis tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa tampan, sukses, atau menawan kamu akan menghadapi penolakan dalam kehidupan cintamu. Ini bukan cerminan dari nilai dirimu sebagai pria. Ini hanyalah bagian dari pengalaman manusia. Pikirkan tentang terakhir kali kamu ditolak secara romantis. Mungkin kamu mengajak seseorang berkencan dan mereka bilang tidak. Mungkin hubungan yang kamu jalani berakhir. Atau mungkin kamu mengumpulkan semua keberanianmu untuk melamar hanya untuk mendengar, "Maaf, saya tidak bisa." Rasa sakit itu nyata, itu valid, tapi itu juga sementara. Disinilah filsafat Stoik sangat membantu. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu orang, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa itu. Dengan kata lain, bukan penolakan yang menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya dan bereaksi terhadapnya. Jadi, bagaimana kita mengubah cara pandang terhadap penolakan romantis? Pertama, pahami bahwa keputusan seseorang untuk tidak bersama kamu adalah tentang mereka, bukan kamu. Mereka membuat pilihan berdasarkan preferensi, pengalaman, dan keadaan mereka. Itu tidak mengurangi nilai dirimu sebagai pribadi atau potensimu sebagai pasangan. Sekarang, mari kita bicara langkah praktis. Izinkan dirimu merasakan sakitnya. Menekan emosi tidak membuatmu kuat, mengakuinya justru yang melakukannya. Beri dirimu waktu untuk memproses penolakan. Hindari permainan menyalahkan. Jangan terjebak dalam pikiran, kalau saja saya lebih tinggi, lebih kaya, lebih lucu. Jalan itu hanya menuju ketidakamanan dan kepahitan. Praktikkan kasih sayang pada diri sendiri. Perlakukan dirimu dengan kebaikan yang sama yang akan kamu tawarkan kepada teman yang menghadapi penolakan. Belajar dari pengalaman. Setiap penolakan menawarkan pelajaran jika kamu mau mencarinya. Mungkin kamu perlu meningkatkan keterampilan komunikasimu, atau mungkin kamu mengabaikan beberapa tanda bahaya. Gunakan ini sebagai peluang untuk perbaikan diri. Jaga perspektif. Ingat, penolakan dari satu orang tidak memprediksi kesuksesan romantis masa depanmu. Izinkan saya berbagi cerita pribadi. Di awal usia 20-an, saya jatuh cinta pada seorang wanita yang saya pikir adalah satu-satunya. Ketika dia mengakhiri hubungan kami, saya hancur. Saya mempertanyakan segala sesuatu tentang diri saya. Tapi, saat saya bekerja melalui rasa sakit itu, saya menyadari bahwa hubungan kami mengajari saya pelajaran berharga tentang apa yang saya inginkan dari pasangan dan siapa yang saya ingin jadi sebagai pria. Penolakan yang menyakitkan itu menempatkan saya pada jalan penemuan diri, membawa saya ke hubungan yang jauh lebih sehat dan bahagia. Sekarang, mari kita bahas skenario spesifik yang mungkin dihadapi banyak dari kalian. Penolakan saat mendekati wanita. Butuh keberanian untuk menempatkan dirimu di luar sana, dan mendengar tidak bisa sangat menyakitkan. Tapi, inilah faktanya. Setiap pria yang sukses dengan wanita telah menghadapi penolakan yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaannya terletak pada cara mereka menanganinya. Alih-alih melihat setiap penolakan sebagai kegagalan, anggap itu sebagai latihan. Kamu sedang mengasah keterampilan sosialmu, membangun ketangguhan, dan menjadi lebih nyaman menempatkan dirimu di luar sana. Ingat, kepercayaan diri bukan tentang tidak pernah gagal. Ini tentang merasa baik-baik saja dengan kemungkinan gagal dan tetap mencoba. Berikut adalah perubahan pola pikir. Alih-alih masuk ke sebuah interaksi dengan harapan hasil tertentu, seperti mendapatkan nomor telepon atau kencan, fokuslah untuk menikmati percakapan itu sendiri. Ini menghilangkan tekanan dan memungkinkanmu untuk lebih autentik dan rileks. Sekarang, mari kita bicara tentang bentuk penolakan romantis yang sangat sulit ketika hubungan jangka panjang berakhir atau lamaran pernikahan ditolak. Penolakan semacam ini bisa mengguncangmu sampai ke inti dirimu. Mungkin membuatmu mempertanyakan penilaianmu, nilai dirimu, dan masa depanmu. Tapi, dengarkan baik-baik. Berakhirnya hubungan bukanlah kegagalan. Itu adalah pengalihan arah. Ini adalah hidup yang memberitahu bahwa ada jalan lain untukmu, meskipun kamu belum bisa melihatnya. Beberapa pernikahan paling bahagia yang saya tahu datang setelah perpisahan atau penolakan yang menyakitkan. Jika kamu menghadapi penolakan mendalam seperti ini, berikut adalah beberapa langkah untuk membantu.
Izinkan dirimu berduka. Akhir dari hubungan atau lamaran yang ditolak adalah kehilangan. Beri dirimu waktu untuk memprosesnya. Bersandar pada sistem pendukungmu. Ini adalah waktu untuk terhubung dengan teman dan keluarga. Jangan mengisolasi diri. Temukan kembali dirimu. Hubungan kadang-kadang membuat kita kehilangan pandangan tentang identitas individu kita. Gunakan waktu ini untuk terhubung kembali dengan passion dan tujuanmu. Hindari hubungan rebound. Beri dirimu waktu untuk sembuh sebelum terjun ke hubungan baru. Cari bantuan profesional jika diperlukan. Tidak ada rasa malu dalam berbicara dengan terapis atau konselor untuk mengatasi emosimu. Ingat, para pria, ketangguhan di hadapan penolakan romantis adalah salah satu kualitas paling menarikmu. Ini menunjukkan kematangan emosional, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Berikut adalah kutipan kuat dari Marcus Aurelius untuk diingat. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan membalas perasaanmu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapi penolakan. Biarkan penolakan menjadi api yang menempamu menjadi pria yang lebih kuat, lebih percaya diri. Biarkan itu mengajarkanmu tentang dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu inginkan dalam pasangan, dan jenis hubungan yang kamu cari. Dan selalu ingat, nilai dirimu tidak ditentukan oleh status hubunganmu atau berapa banyak orang yang tertarik padamu secara romantis. Nilaimu berasal dari dalam karaktermu, tindakanmu, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Jadi, saat kamu menghadapi penolakan romantis berikutnya, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Ucapkan terima kasih kepada orang itu atas kejujurannya, lalu maju terus, mengetahui bahwa kamu satu langkah lebih dekat ke hubungan yang tepat.